Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan meluangkan waktu untuk menonton, bahkan juga mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara semua, dan kiranya berkat dan damai sejahtera pada Tuhan terus mengalir dan melimpah atas kehidupan saudara. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jika masih banyak orang di luar sana, orang di luar kekristenan, kerap kali mengusik-ngusik iman kita, di mana mereka terus mempersalahkan banyak hal. Bahkan mereka mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, akan tetapi mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kita, mencari kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Akan tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus tentunya harus terus mengasihi mereka, berdoa untuk mereka supaya mereka ketika mereka mempelajari Alkitab, mereka boleh menemukan kebenaran di dalamnya, bahkan mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat bahwa hanya dalam Yesuslah ada jalan keselamatan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama bagaimana seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka, bahkan mempertanggungjawabkan apa yang mereka percayai di dalam Alkitab, sehingga membuat banyak orang yang pada akhirnya mengerti, memahami, dan pada akhirnya mereka sendiri mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. He do not remember which one he made first. Hello. 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 Yes. مرحبا. Hello. أريد أن أسألك شيء. Can you speak English, please? No, So why you are not going to speak English? If you know English, why you don't want to speak English? because I don't care about the viewers. I only care about you. You know, I care for the viewer too. I'm here for the viewer, not for you. Didn't you say the Arabic language? It's your main language. Main language? Yeah, my main language. Is it your main language too? Yeah. Okay, I want you to translate this verse for me. Can you translate this verse No. for me? Wait. Can you tell me what this verse means? Wait. Wait. No, you are the one who's saying that you speak Arabic, right? اترك القرآن على جنب. قال له يا فرحان لبسوك ما ضل طامن من وجهك قال له ينا أريد الخناقة. أسألك سؤال. Listen. اسمع. قال له يا فرحان لبسوك ما ضل طامن من وجهك قال له من الخناقة. What does that mean? Listen to me. You don't understand Arabic. You are Saudi, but you don't understand the Bedouin language. Yeah, wait. I mean, what kind of a Saudi? He cannot speak Let me Bedouin. ask, Speak to let me me ask. Bedouin. I want to speak to you Bedouin. Speak to me Bedouin. Why you cannot speak Bedouin? Why you are saying in your Skype you are from Saudi Arabia, but yet you don't know how to speak Bedouin? Since when you are a Saudi who don't speak Bedouin? I want to ask you now. Can you let me? No, I will not let you. I'm scared. Why I'm You scared? have to, I want you to ask me in English so everybody can hear. Not the point. I have all those who they are listening to speak English. You can ask me about anything. I will try. Okay. Okay, go ahead. Prove to me that Jesus is exist. Or let me say Jesus is God. Prove to you to that me. Jesus is God. Okay, as long as you said Yeah. you speak Arabic, right? Isn't it in the Quran Yeah. it says you have to worship Jesus? In the Quran now. Okay, I want you to read this in the front of us. I will put it for you on the screen, and you read it for us. Next one. Hold on. It says that you've been ordered to worship one God, and you know they are worshiping their monks and their rabbi instead of Allah and the Messiah. I want you to translate. I will put that in the screen in front of you, and I want you to translate word by word for us. Can you put the mouse in the verses Here we go. so I can The verse in front know of which you. it? The verse in front of you. I will show it in Arabic. You are a Saudi. Read it for us. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Read, translate. Go ahead, I'm listening.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا يعني they No, don't they stop. Don't worshipped stop. a No, god. don't stop. A Don't god. stop. That doesn't say من دون الله only. Don't stop there. It says من دون الله والمسيح ابن مريم. Translate. See, you're in trouble. The Muslim, they give false translation. The Quran says they took their monks and their rabbis as God instead of Allah and the Messiah. That's what the Yeah, Bible the says. Messiah. Yeah. Listen to it. Okay, so you agree. So the Quran says you should take. Allah sent Jesus to tell them the God. No. So You just they agreed. lied to him. No, don't They lied jump. his Don't message. jump. Don't They lied jump. Don't to his jump. message. Don't jump. You just agreed. It says اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. They took their rabbis and their monks as God instead of who? Instead of Allah and the Messiah. The Quran saying that, not me. So you should take the Messiah as your God. This is a mistake in the Quran. The Muslim, they try to fabricate, oh, that doesn't mean that. It says that Arabic. You speak Arabic, I speak Arabic, and you are a Saudi. Does it say that, or I'm lying, my friend? Yeah, I see. Okay, so it says that. So you are saying to me, prove to me that Jesus is God. It's in front of you. It's your prophet saying in Arabic, and you speak Arabic, and you are a Saudi, saying, yes, it says that we should worship Allah and the Messiah. Okay, listen, do you have another verse? Do we need 100 verse? I mean, what verse in the Quran is enough to prove? Oh, wait. You see the Bible? Abdul, don't change the topic, my friend. Where are you? Where are you from, Saudi? Me? سكاكا. سكاكا جو، ايش اخباركم؟ الحمد لله. إيه. Listen to me. من هو الامير الحين بسكاكا؟ لا أعرف اسمه. You don't know even the name of the prince? My friend, No. I can. If you have a problem, any problem in Saudi Arabia, give me a call. I will help you. Okay? I'm very connected. Now listen. I don't have any problem. Alhamdulillah, you don't have a problem. Okay, but don't go to the embassy. Don't go to the embassy. Be careful. Isma. One verse is enough to prove that Islam, it cannot be from God. How you say to me in the Quran that Jesus is a messenger of Allah, and in different verses it says, and you speak Arabic, I speak Arabic, you are a Saudi. You just said and admitted, yes, it says that we should worship. Those people, they took their rabbis and their monks as gods instead of Allah and the Messiah. So how you Muslim, you say to us that the Quran teach we should worship only Allah, but that yet in this verse it says we should worship the Messiah. All right, I will think about that. Okay, I will give you 10,000 years to think. What else you want to say to me? Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab, gitu. Berdasarkan ayat ini, gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustaz siapa yang ngomong kayak gitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Nah, datang dia akan tersungkur. Ya, Ketemu saya. nama Kainama. Ya, Abdul Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdul Somad, nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu, Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa. Bukan masalah perang, tetapi kesamaan ciri-ciri. Satu, Isa Al-Masih, satu turunan dari garis Ishak. Jadi Yesus dengan Musa sama. Musa Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Nah, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat besar. Musa membelah laut, gitu. Bukan membelah bulan. Membelah laut itu ada fungsinya. Kalau membelah bulan, apa gunanya? Itu yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Allah tidak pernah memberikan semacam itu firman-Nya kepada bangsa-bangsa, dan mereka tidak mengenalnya. Hanya diberikan kepada Israel.
Dan firman Tuhan itu Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Akan terjadi hari-hari yang terakhir. Fenomena terakhir kata Bapak tadi. Akan terjadi sekarang ini. Orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran itu. Yaitu naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan dia mulai sadar bahwa hidup di dunia ini yang tidak ada gunanya. Nggak perkasa lagi. Kita akan perkasa karena firman Tuhan. Dan kita akan mengikuti pengajaran. Sebab firman Tuhan datang dari Yerusalem. Tidak datang dari Gunung Sindur. Tidak datang dari Gunung Bromo, datangnya dari Yerusalem. Kota keselamatan, kota kedamaian. Orang hidup damai di kota itu. Firman Tuhan datang dari kedamaian, bukan keributan. Yesus tidak pernah bawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur saja nggak pernah dibawa untuk nakutin orang. Ada ustaz bilang, itu Yesus bawa pedang. Baca pakai otak. Jangan pakai emosi. Hanya karena ingin melawan omongan saya, Saifuddin Ibrahim Ngawur ini ayatnya Yesus bawa pedang. Baca lagi. Yesus nggak pernah bawa pedang. Baca dulu Ustaz. Mu'alaf. Bukan alap-alap, mu'alaf. Ya. Jadi firman Tuhan datang dari Yerusalem. Yang ketiga, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, kepada Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Hanya Yahudi yang dipercayakan firman Allah. Mana ada kepada bangsa lain? Tidak ada. Kalau ada, saya ikut lagi agama itu. Saya masuk dengan tulus dan murni hati dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sama ketika saya masuk Kristen, tidak ada yang mempengaruhi saya. Tetapi luar biasa firman ini yang membuat saya terpukau dan terpesona dengan keindahan, kebaikan, kasih yang datang dari orang Yahudi. Amen. Itu Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Enggak bisa datang dari Bapak asli mana, Pak? Sulawesi. Saya juga sudah ke Sulawesi. Ya, enggak datang dari Sulawesi. Sudah harga mati ya Pak ya? Yahudi datang keselamatan. Bangsa lain datangnya kecelakaan. Itu celaka melulu. Tetapi Yahudi mengajarkan yang luar biasa. Yang bikin lampu sorot ini Yahudi, Thomas Edison. Yang membuat laptop Yahudi. Yang bikin apa? Yahudi. Bikin pesawat terbang Yahudi. Nah kalau nggak ada Yahudi yang bikin pesawat terbang, naik haji pakai onta, nggak bisa. Jadi Yahudi datang keselamatan dari segi dunia saja. Amin. Yang bikin HP, yang bikin Facebook Yahudi semua. WA Yahudi. Yang menemukan WiFi Yahudi, wanita lagi. Gitu. Bukan menemukan kucing. Kalau kucing mah sudah ada dari dulu. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah inilah yang saya perhatikan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang firman Tuhan ini, yang membaca tentang ini, yang menambahkan nubuatan-nubuat di dalam kitab ini, maka dia akan kenal malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ada orang yang kena malapetaka, ada orang yang kena berkat dan kebaikan. Gitu. Yesus itu masuk di atas kayu salib bukan kena malapetaka. Bukan. Saya masuk penjara itu bukan malapetaka. Rasain Saifuddin Ibrahim masuk penjara, kena malapetaka. Sukacita karena Tuhan. Yusuf masuk penjara, Yeremia masuk penjara. Itu semua bilang apa kata Yeremia kepada Zedekia? Apa salah saya kepada engkau, hai raja, dan apa kesalahan saya kepada pengikut-pengikut hulu balangmu, dan apa kesalahan saya atas bangsa ini? Engkau memasukkan aku ke dalam penjara. Gitu kata Yeremia. Jadi Yeremia masuk penjara, dia nabi. Dia utusan Tuhan. Dia memberikan penerangan kehidupan berbangsa dan bernegara, saling mencintai sesama manusia. Nggak boleh menipu orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh maling, nggak boleh merokok sekalipun. Kalau ada orang Kristen yang merokok, saya semprot ambil rokokmu, saya taruh di tanah, injak,
injak itu rokok, diinjak supaya kapok merokok Iya, di iya. depan saya. Gitu. Saya bilang begitu. Saya merokok aja enggak. Saya membantu pemerintah untuk mencintai hidup yang bersih, mencintai sesama, mencintai karunia Tuhan, semuanya ini. Jadi kalau ada orang yang menambah-nambah ini Alkitab, nambah-nambah isi, masih ada pedoman untuk hidup bermasyarakat, bernegara, hidup berpolitik, mencintai sesama manusia, nambah-nambah lagi dari aturan Alkitab ini, akan kena malapetaka. Dan negara-negara yang tidak memakai kitab suci, yang tidak memakai Injil, itu berantakan semua, Pak. Iya. Itu ada yang lari ke Syria, orang Syria lari ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kabur semuanya. Bukan 1-2 orang kabur, Banyak. bukan 1000, berjuta-juta, berlaksa-laksa. Tinggal kampung, ditinggalin. Nggak usah lah ngomong baju, sepatu kayak bapak bagus, ada HP. Punya sepotong pakaian di badan, itu sudah syukur bisa kabur dari negerinya. Kita ini negara aman sentosa, jangan diributkan oleh agama. Iya, Itu makanya firman Tuhan ini luar biasa. Luar biasa. Jadi terima kasih atas pertanyaan ini. Iya, Pak. Dan memang ini penting sekali supaya umat Tuhan bisa Iya. bisa jelas ya, Pak ya. Dan Jadi tidak ada Tidak ada. kesimpulannya gitu. Iya, ya. Iya, itu Pak Saifuddin Ibrahim sudah memberikan penegasan bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat sama sekali yang dimasukkan oleh ustadz-ustadz bahwa di dalam Alkitab itu ada nama Muhammad. Itu sama sekali tidak benar. Dan ini kiranya menjadi terang dan menjadi berkat bagi kita semua. Sahabat Jalan yang Lurus, dari video yang telah kita saksikan bersama-sama, menurut saya secara pribadi ini bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi ini kerap kali memang dilakukan orang-orang di luar kekristenan yang dimana mereka kerap kali ingin mengusik-ngusik iman kita, akan tetapi kita bersyukur jikalau mereka masih mau membaca Alkitab. Dengan kita berharap dan berdoa supaya ketika mereka membaca Alkitab, mereka boleh menemukan kebenaran di dalamnya dan mereka boleh melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan kita juga bersyukur atas pelayanan yang dilakukan oleh Christian Prince dan juga Pak Pendeta Saifuddin, di mana kita tahu kedua hambanya ini boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan mereka juga boleh dengan baik, dengan penuh keyakinan, mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang lain, sehingga hal ini membuahkan hasil, di mana banyak orang yang pada akhirnya mengerti, memahami, bahkan mereka sendiri mengaku percaya bahwa memang hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Maka dari itu mari kita terus berdoa untuk Christian Prince ini dan juga Pak Pendeta Saifuddin supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati banyak orang melalui kesaksian mereka, bahkan pengalaman hidup mereka dan iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.